Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat untuk kalian yang belajar kemarin dan sekarang kita masuk ke dalam minggu ketiga. Materi minggu ini materi yang kelanjutan dari materi kedua kemarin. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Coba kita masuk ke dalam sini. Kita lihat. Topik bahasan masih di dalam logaritma atau algoritma atau matematisnya. Tetapi tambahan di dalam materi ini adalah kalian mampu membuat atau menggambarkan algoritma dengan flowchart diagram. Jadi penulisan algoritma itu bisa digunakan secara deskripsi bahasa narasi manusia, bahasa narasi yang sudah saya terangkan kemarin di minggu kemarin, dan juga bisa menggunakan flowchart diagram. Nah, hari ini, pertemuan ini, itu kita membahas dengan algoritma dengan flowchart diagram. Penekanan di dalam bahasan materi yang ketiga ini adalah penekanan pada flowchartnya. Pertama, pengertian flowchart itu sendiri, simbol-simbol dari flowchart itu sendiri, dan bagaimana flowchart itu ditulis. Ya, jadi yang dinamakan algoritma dan penyusunannya dengan flowchart itu apakah terkait Pak dengan penulisan pemrograman? Kalau pemrogramannya itu banyak atau kompleks, itu sangat sulit kita membuat flowchartnya. Artinya begini, flowchart adalah fondasi dasar untuk perkembangan sebuah langkah algoritma atau langkah penulisan pemrograman. Namun, pemrograman yang lebih kompleks atau yang lebih full atau yang lebih banyak, itu kita sulit untuk membuat flowchartnya, walaupun itu bisa. Karena banyak sekali. Jadi, lama membuat flowchartnya daripada menulis programnya. Artinya kita tidak fokus pada pemrogramannya, nanti pada fokus pada flowchartnya. Jadi, flowchart ini itu adalah dasar berpikir kita menentukan algoritma yang dilakukan di dalam pemrograman apa, mau ngapain, itu kita buat flowchart. Kalau sudah terbiasa dengan pemrograman, flowchart itu sudah di dalam sebuah otak atau kepala kita untuk membuat sebuah sistem. Oke, kita selanjutnya. Saya ulangi kembali bahwa deskripsi algoritma itu kemarin di pertemuan yang kemarin adalah dari pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang algoritma. Nah, sekarang saya mereview ulang tulisan yang kemarin, yaitu deskripsi bahasa natural. Nah, bagaimana algoritma untuk login ke akun Google Classroom? Itu adalah pertanyaan. Maka secara definitif ataupun secara deskripsi yang Anda pahami, bisa menuliskan pertama menuju ke Google Chrome. Ini langkah 1, 2, 3 itu bisa lain kalau misalkan kalian sudah mendownload Play Store-nya. Play Store apa Pak? Play Store Classroom-nya, kan seperti itu. Ini hanya satu contoh saja bagaimana kita bisa mengakses login ke dalam Google Classroom. Yang pertama adalah menuju ke google.com. Itu tertulis. Kemudian kedua, masukkan tulisan di dalam Google Search atau Google pencarian engine-nya bahwa Google Classroom. Kemudian login dengan data atau password Anda. Maka disitulah Anda bisa masuk atau kalian bisa masuk untuk memulai Classroom. Ya. Nah, dari situ
1, 2, 3 adalah cara menggunakan Google Classroom. Artinya, algoritma itu terpenuhi minimal itu bisa berurutan. Yang kemarin saya tidak menggunakan slide kemarin, ini hanya saya cuplik kembali sedikit untuk bisa masuk ke dalam penulisan algoritma dengan flowchart. Ya. Jadi berurutan 1, 2, 3 berurutan. Secara definitif bahasa natural deskripsi. Kemudian kita masuk ke dalam flowchart-nya. Flowchart itu apa sih, Pak? Flowchart itu kalau saya bahasakan bisa dengan diagram alir, sebuah aliran gambar. Di dalam gambar itu mempunyai makna atau simbol untuk melakukan sebuah penulisan atau penggambaran algoritma dengan gambar atau simbol. Sampai di sini Anda memahami. Kalau sudah, maka ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah 6 simbol di dalam flowchart. Yang pertama, terminal. Terminal itu seperti bentuk kapsul atau elips ya. Kapsul itu menunjukkan awal atau akhir program. Misalkan tadi, untuk masuk ke dalam sebuah Google Classroom, berarti mulai dulu, kemudian menuju ke dalam Google. Jadi awal gambaran yang di dalam awal gambaran ini itu ditulisi awal menuju Google Classroom, gitu ya. Simbol yang kedua adalah input/output yang seperti jejer genjang, yaitu dia memberikan input atau mengambil input atau menampilkan output sama. Misalkan setelah masuk Google Classroom, kalian masuk adalah berproses. Komputer berproses untuk masuk ke dalam Google Classroom. Prosesnya adalah apa? Keluarannya nanti password atau username. Itu dulu. Kemudian simbol yang ketiga adalah proses. Ya, proses ini mulai, kemudian input output. Yang ketiga adalah proses seperti yang saya katakan persegi panjang. Menunjukkan satu proses atau inisialisasi dengan operasi internal dan perhitungan. Jadi di sini Anda bisa misalkan di sini Anda nanti menuliskan pemrograman luas. Maka luas sama dengan katakanlah untuk persegi panjang adalah panjang kali lebar. Yang kemudian atau luas segitiga setengah alas kali tinggi. Itu tertulis di sini dalam simbol ini. Berikutnya adalah decision atau keputusan digunakan untuk mengajukan pertanyaan yang dapat memilih benar atau salah. Misalkan setelah Anda menulis di dalam Google Classroom tadi, Anda salah mengetikkan username password, maka di sini ada decision antara ya atau tidak. Maka kalau ya bisa masuk ke dalam Google Classroom. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa masuk. Oke. Kemudian yang kelima adalah konektor. Konektor digunakan untuk menghubungkan voucher dengan voucher lainnya. Misalkan di dalam sebuah pemrograman nanti ada banyak kedetailan, ada banyak case. Dan di dalam gambar itu hanya bisa, atau di dalam satu kertas itu hanya bisa menampung satu flowchart, maka dihubungkan di halaman terakhir atau di bawahnya dengan simbol ini, konektor. Yang terakhir adalah counterflow, bisa menggunakan arah aliran seperti ini ya. Oke. Kalau sudah ada 6 yang dipegang, 6 dasar ini, maka kita bisa lihat contoh pemrogramannya. Habis ini. Sebelum ke sana, harus kita pahami aturan penulisan flowchart-nya. Yang pertama adalah flowchart umumnya berupa simbol. Jadi,
Jadi simbol tadi itu ada 6, flowchartnya ada 6. Minimal itu ya. Nanti kalau ada banyak mungkin banyak lagi perumpamaannya dan digambarkan lagi. Bisa dari atas ke bawah, kemudian dimulai dengan simbol terminal yang jelas tadi elips. Yang keempat adalah simbol keputusan memiliki 2 titik luar, satu untuk ya atau satu lagi untuk salah. Contoh flowchart. Algoritma luas segitiga menghitung luas segitiga bila diketahui alas dan tingginya. Maka mulai, ini kan simbol tadi, elips atau kapsul. Ada 2 input kan, kemudian ada output 1, berarti jajar jenjangnya ada 3, 1, 2, 3. Input alas, input tinggi, kemudian outputnya print luas. Ya, dari 6 simbol tadi. Dalam sebuah algoritmanya, itu penulisan rumus menggunakan persegi panjang. Secara deskripsinya seperti ini kan, bahasa narasinya. Tapi secara gambar diagram flowchartnya seperti ini. Ada yang mulai, kemudian selesai sama. Input, output. Yang ini mulai sama dengan mulai ini. Yang berbeda adalah algoritma ini. Dengan algoritma yang ada sebelah kiri, dibandingkan dengan algoritma penulisan seperti sebelah kanan ini, kita bisa lebih paham ketika kita pemrograman yang tidak kompleks menggunakan flowchart. Kalau kita menulis seperti ini, kadangkala langkah itu tidak bisa sedetail atau lupa di dalam penulisan algoritma dengan deskripsi itu. Bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita lihat setiap flowchart mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya mudah dibaca, jelas dari tadi bisa diagram. Yang kedua adalah cocok untuk algoritma tak kompleks. Karena kalau sudah kompleks pemrograman itu, kalau digambarkan banyak, maka kita tidak memulai atau istilahnya segera memulai untuk memprogram, menggambar flowchartnya terus. Artinya flowchart itu menjadi bagian penting untuk fondasi berpikir seorang programmer agar bisa melakukan sebuah pemrograman. Intinya di situ. Kalaupun sudah terbiasa memprogram, flowchart itu sudah di dalam pemikiran logika seorang programmer itu. Dengan latihan tentunya. Cukup rinci, kenapa rincinya? Dengan pemodelan secara visual. Jadi orang sangat membaca benar sekilas dengan flowchart yang sederhana. Kekurangannya adalah tidak cocok untuk algoritma kompleks. Yang kedua adalah yang tadi kompleks itu banyak, kompleks, detail, dan banyak unsur yang mengandung algoritma 1 dengan algoritma 2. Sulit diterjemahkan kode program, sulit. Kenapa? Flowchart itu adalah sebuah narasi pengganti deskripsi bahasa natural. Nah, sedangkan di dalam pemrograman ada beberapa simbol-simbol yang tidak berkaitan dengan simbol-simbol yang ada dalam flowchart. Artinya ada aturan beda antara flowchart dan aturan pemrogramannya. Dan yang ketiga adalah kurang. Ini adalah materi yang ketiga untuk bisa menuju ke dalam materi yang keempat. Mohon dipahami, mohon dicerna. Bila ada pertanyaan bisa kita diskusikan lewat WA. Sekian dari saya. Salam sehat, salam semangat, tetap belajar. Assalamualaikum.